Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Rabbi ya khaira mu'ti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat, pada suatu ketika, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikerumuni oleh banyak orang di kota Madinah. Karena ia akan memberikan informasi, memberitahu tentang sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya akan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, ya Allah, sehingga aku mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya, orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membacakan Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, amal apa yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia pun menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, kadzabta, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim, seorang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qori, yaitu pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan itu kepada dirimu. Kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeret di atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan diberi bermacam harta benda. Ia didatangkan dan perlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya, ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau telah lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Dia pun menjawab, aku tak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalanmu yang engkau cintai ya Allah, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata juga karena engkau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian supaya dikatakan seseorang yang dermawan, seorang murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu mendengar hadis ini, beliau berkata, hukuman ini telah berlaku atas mereka, bagaimana dengan orang-orang yang akan datang? Kemudian beliau menangis terisak-isak hingga beliau pingsan.
Setelah ciuman, beliau mengusapkan mukanya serta berkata, benarlah Allah, benarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sodaqallah wa sodaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kisah pengadilan akhirat tersebut di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim. Dan pada kisah yang sama dalam teks hadis yang berbeda juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasai, dan Imam Ahmad, juga Imam Al-Baihaqi. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang mulia, hadis yang tersebut di atas yang sudah saya jelaskan adalah berisi tentang 3 orang. Menjelaskan adalah tentang 3 orang, 3 golongan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka dan tidak mendapatkan penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membawa amal yang besar, tetapi mereka melakukannya karena riya, karena ujub, karena sum'ah, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, biar supaya didengar oleh orang. Pelaku-pelaku riya, pelaku-pelaku ujub, mungkin sum'ah, pada hari yang dibuka dan disibakkan semua isi hatinya pada hari kiamat, maka wajahnya diseret secara tertelungkup lalu dimasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Dan sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita semuanya, ya wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita termasuk orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, maka kewajiban kita adalah sudah seharusnya adalah mencurahkan semua itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita. Pun pula ketika kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada manusia, kepada orang lain, termasuk orang-orang yang mampu membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka sudah seharusnya dengan ilmu tersebut kita mengajarkannya dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka janganlah kita berbuat riya, sum'ah, mungkin ujub dengan ilmu yang ilmu itu di hadapan manusia atau di hadapan orang lain, misalnya agar mendapatkan pujian, agar mendapatkan kedudukan, harta dan jabatan, belajar mengajar dan membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang alim, seorang yang pintar dan semisal itu. Sedangkan yang membaca Al-Quran misalnya supaya dikatakan qori atau qori'ah, orang yang bagus dan indah bacaannya, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak perlu. Amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ketika kita digolongkan atau termasuk orang yang diberi kelapangan rezeki misalnya, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam harta benda, termasuk golongan orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang berduit. Kewajiban kita sudah semestinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lalu jangan sampai kita bersedekah, kita infak, kita zakat, kita membelanjakan uang, memberikan uang, mendermakan harta supaya menjadi terkenal atau dikatakan dermawan, karim, orang yang mulia hatinya, mungkin supaya dikatakan orang yang khair, yang baik dan lain sebagainya. Karena apa? Karena rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdermalah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berperang, orang yang alim, orang yang dermawan, serta siksa Allah atas mereka adalah
karena mereka mengerjakan demikian itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan mereka itu ke dalam neraka. Ini adalah menunjukkan betapa haramnya perbuatan riya, perbuatan pamer amal, berbangga dengan amal, dan juga ini adalah keras siksaan penyakit riya ini. Serta diwajibkan adalah ketika kita berbuat beramal itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Yang artinya adalah tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan juga saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Di dalam tafsirnya, dalam tafsir Jalalain dikatakan yang dimaksud dengan faman kana yarju liqa'a rabbi, faman kana yarju, barang siapa yang berharap atau bercita-cita liqa'a rabbi, yaitu berjumpa atau perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah. Barang siapa yang dia berharap, bercita-cita berjumpa, menjumpai Allah Subhanahu wa taala setelah dibangkitkan menerima dia itu di hari pembalasan, maka falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan di dalam ibadah itu kepada selain Allah. yakni sewaktu-sewaktu ia beribadah kepada Allah, maka ia seumpama itu juga apa yang dia niatkan, maka dia akan mendapatkannya. Imam Ibnu Abi Hatim juga telah meriwayatkan dari Taus, ia menceritakan ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bersikap dengan beberapa sikap. Yang ku kehendaki hanyalah keridhaan Allah. Aku ingin agar tempatku diperlihatkan." Maka Rasulullah ketika mendengar itu tidak memberikan jawaban sama sekali. Maka turunlah ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid, juga beberapa ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.